Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Marfuair dari kelas AK18C dengan NIM 1057311113218 akan mempresentasikan tentang utang antar perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaan yang terafiliasi, di mana perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Perhatikan data berikut yang tertera pada layar. Yang pertama, PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Yang kedua, PT Anak memiliki modal Rp10 juta dan laba ditahan sebesar Rp1.250.000. Yang ketiga, tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10% dalam 5 tahun dengan bunga 20% dan nilai nominal Rp10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi sebesar Rp300.000. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Maka nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar sebesar 10 juta, diskon sebesar Rp300.000 dan nilai buku sama dengan 9.700.000. Amortisasi diskon diperoleh dari 300.000 dibagi masa obligasi yaitu 5 tahun diperoleh Rp60.000 per tahun. Perhatikan tabel neraca PT Induk dan PT Anak yang tertera pada layar. Total aktiva PT Induk sebesar Rp50.000 sedangkan pada PT Anak sebesar Rp25.000. Kewajiban lainnya pada PT Induk sebesar Rp12.000, pada PT Anak sebesar Rp2.740, utang bunga PT Anak sebesar Rp500, utang obligasi 10% sama dengan Rp9.760. Saham biasa pada PT Induk sebesar Rp20.000 dan pada PT Anak sebesar Rp10.000. Laba ditahan PT Induk sebesar Rp18.000 sedangkan pada PT Anak sebesar Rp2.000. Hak minoritas sama dengan 30% dikali ekuitas anak. Total liabilitas dan ekuitas PT Induk sama dengan Rp50.000 dan pada PT Anak sebesar Rp25.000. Kemudian pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. PT Induk menghitung rugi konstruktif investasi obligasi sama dengan 50% dikali 10 juta dikurang 300 menghasilkan 4.850. Harga beli sebesar 5.150, maka rugi konstruktif yang dihasilkan yaitu 300.000. Rugi akan diakui perbagian 300.000 per 5 tahun yaitu 60.000 per tahun. Kemudian PT Anak menghitung premi utang obligasi. Nilai nominal obligasi sebesar 5 juta, harga jual 5.150, maka premi yang dihasilkan yaitu 150.000. Premi obligasi diamortisasi 150.000 dibagi 5 tahun yaitu 30.000 per tahun. Kemudian selama tahun 2017, PT Anak akan mencatat beban bunga 10 juta dikali 10%, menghasilkan 1 juta. Amortisasi diskon sebesar 300.000 per 5 tahun yaitu 60.000, maka beban bunga yang dihasilkan yaitu 1.060. 50% untuk PT Induk, jadi 50% dikali 1.060 menghasilkan 530.000. Kemudian PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 5.000 dikali 10% yaitu 500.000. Kemudian amortisasi premi sebesar 30.000 per tahun menghasilkan pendapatan bunga yaitu 470.000. Misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk yaitu 90% dari kepemilikan anak dikali 750 menghasilkan 675.000. Rugi konstruktif sebesar 90% dikali 300.000 menghasilkan minus 270.000. Kemudian rugi konstruktif perbagian 60.000 dikali 90% yaitu 54.000. Maka pendapatan investasi dari PT Anak sebesar 459.000. Maka jurnal yang dicatat yaitu investasi saham pada PT Anak pada laba dari PT Anak sebesar 675.000. Untuk mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017,
jurnalnya, yaitu laba dari PT Anak pada investasi saham pada PT Anak sebesar 270.000. Kemudian untuk just 90% rugi konstruktif pembelian obligasi, jurnalnya sebagai berikut, yaitu investasi pada PT Anak pada laba dari PT Anak sebesar 54.000. Selanjutnya, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2017, di mana 11.250.000 dikali 90% menghasilkan 10.125.000 ditambah laba dari Anak sebesar 459.000. Maka investasi saham pada PT Anak yaitu sebesar 10.584.000. Maka diperoleh laporan konsolidasi antara PT Induk dan PT Anak, di mana konsolidasi penjualan PT Induk dan PT Anak sebesar 40.000. Laba dari PT Anak yang dihasilkan oleh PT Induk sebesar 459 harus dieliminasi sebesar itu juga, yaitu 459. Begitu juga dengan pendapatan bunga 470 harus dieliminasi sebesar itu juga, yaitu 470. Beban-beban dan HPP PT Induk dan PT Anak setelah dikonsolidasi menghasilkan 34.119. Beban bunga pada PT Anak sebesar 1.060 harus dieliminasi sebesar 50%, yaitu 530 menghasilkan konsolidasi 530. Rugi konstruktif baik dari penarikan obligasi maupun bunga masing-masing 240 dan 60 menghasilkan konsolidasi sebesar 300. Kemudian bagian non pengendali 10%, yaitu 750.000 dikurang 240.000 menghasilkan 51. Laba bersih PT Induk dan PT Anak setelah dikonsolidasi sebesar 5.000 dan laba ditahan setelah dikonsolidasi PT Induk dan PT Anak menghasilkan 13.000. Maka laba ditahan pada tanggal 31 Desember yaitu 18.000. Aktiva lancar lainnya setelah dikonsolidasi menghasilkan 59.046. Piutang bunga sebesar 250 harus dieliminasi juga sebesar itu, yaitu 250. Kemudian investasi saham pada PT Anak yaitu 10.584 harus dieliminasi sebesar 459 dan 10.125. Kemudian investasi dalam obligasi induk sebesar 5.120 harus dieliminasi sebesar itu juga. Maka total aktiva setelah konsolidasi antara PT Induk dan PT Anak yaitu 59.046. Selanjutnya konsolidasi antara kewajiban lainnya pada PT Induk dan PT Anak sebesar 14.740. Utang bunga PT Induk dan PT Anak setelah dikonsolidasi sebesar 250. Utang obligasi 10% setelah dikonsolidasi sebesar 4.880. Saham biasa PT Induk dan PT Anak setelah dikonsolidasi sebesar 20.000 dan laba ditahannya sebesar 18.000. Kepentingan non pengendali 10% dari 10 juta ditambah 2 juta dikurang 240.000 menghasilkan 1.176. Maka total liabilitas dan ekuitas setelah konsolidasi PT Induk dan PT Anak sebesar 59.046. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.